وبحرمة وشارك محمد نووي بالمتجاوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Atau 39 ya, angka bin Akbar. Wal maqala asamina wassalasun, angka bin Akbar 38. Enggak diwaca cepat makai dari dekat. Wa angka bin Akbari al-husul lil mu'minina min asy-syaitani salasun. Al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qira'atul qur'ani hisnun. Wal maqala 39 an ba'd al-hukama annahu qala salasun min kanzillahi ta'ala al-faqru wal marad was sabr. Wal maqala al-arba'una an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayyami wa ma khairul syururi wa ma khairul a'mali wa qala khairul ayyami yawmul jum'ah wa khairul syururi syahrul ramadan wa khairul a'mali as-salawatul khamsu li waqtiha. فمات ابن عباس في ذلك اليوم فمضوا على ذلك ثلاثة أيام. فبلغ عليا رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن ذلك فأجاب بكذا. وقال علي رضي الله عنه لو سئل العلماء والحكماء والفقهاء من المشرق إلى المغرب لأجابوا مثل ما أجاب به ابن عباس إلا أني أقول إن خير الأعمال ما يقبل الله تعالى منك وخير الشرور ما تتوب فيه إلى الله توبة نصوحا وخير الأيام ما يخرج فيه من الدنيا إلى الله مؤمنا بالله. Wal maqalah as-samina wa salasun utawi penghentikan kakabdik 38. Cara bahasa Arab untuk mengatakan 38 niku dibaca ke-8 dulu baru 30. Jadi as-samina was-salasun. As-samina was-salasun. Nah, samaniyatun itu 8. Tapi nak saminatun niku ke-8. Ke-8 berarti bilangan urutan. Bahasa Inggris 1 niku napa? One. Ke-1 niku first. Kali 1 niku once. One once. Bahasa Arab ahadun 1, wahidun 1 juga, tapi bisa bermakna ke-1. Ke-1 tapi mudzakkar. Nah, muannas wahidun ke-1 mudzakkar, muannasnya al-hadi. Nah, bahasa Inggris kedua apa? First, second. Bahasa Arab asaniyah, asani. Bahasa Inggris ketiga third. Bahasa Arab salisah, salisu atau apa salisah dan seterusnya. 11 bahasa Inggris 11 ke 11 11 11 ke 11
11 tambah TH 11. Bahasa Arab. Hah? Itu ihda asyaratan itu 11 tapi muannas. Al-wahid al-hadi asyara, terus ihda asyara itu ke-11 al-hadi asyara. Udah ya ini. Maqalah kan muannas. Itu belajar bahasa Arab sih. Sebab adat maktub di dalam bahasa Arab niku nonggone alfiyah niku bab terpanjang kedua. Setelah jamak taksir, yang paling sulit pecahannya itu jamak taksir. Yang kedua adat maktub, walingannya variasi. Al-maqalah al-hadiyata asyarata, hadiyata mabni alal fathi, meskipun rafa tapi mabni 11 12 itu mabni alal fathi. 11 sampai 19 asaminata asyarata, atasiata asyarata, jadi mabni alal fathi. Nah ini apa jenenge puluhan, apa jenenge 21, 31 dan seterusnya. Niku ditulis angka yang pertama dulu, yang ke-9 kemudian ditambah 20, 30. Jadi as-saminah wal maqalah as-saminatu was-salasun. Maqalah yang ke-8 dan 30. Itu cara mengucapkan yang ke-38. Angka bil akhbar, kacar itu saking kabil akhbar. Al-husunu lil mu'minina minasyaitan salasun. Al-husunu utawi pira-pira pelindung, pira-pira benteng, pira-pira tameng. Lil mu'minina kedue wong mukmin kabeh. Minasyaitan saking syaitan iku salasun ana telu. Wong mukmin duwe kapital 3 benteng. Al-masjidu hisnun. Al-masjidu utawi masjid iku hisnun. Salah sijine benteng. Wa dzikrullahi hisnun. Zikir maring Allah iku hisnun. Bisa jadi benteng, tameng. Wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an iku hisnun, jadi benteng. Makalah ini muncul dari Ka'bil Akhbar. Ka'bil Akhbar itu seorang tokoh Yahudi Madinah yang masuk Islam pada saat Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menangi Nabi, tapi waktu kanjeng Nabi orang iman. Jadi punya potensi menjadi sahabat, tapi imannya terlambat. Ka'bil Akhbar ada tiga sumber non Islam, ulama-ulama non Islam, napa jenenge yang menjadi sumber utama tafsir-tafsir yang ada Israiliyatnya. Dengan tafsir Al-Alusi itu banyak cerita-cerita sampai bagaimana 70% memuat Israiliyat atau cerita-cerita atau sejarah zaman sebelum Nabi. Artinya mbuh Yahudi, mbuh Nasrani. Ka'bil Akhbar, Wahab bin Munabbih, yang satu Abdurrahman bin Sulaim. Maula Abi Bakar masih menunggu. Budaknya asalnya budaknya jadi Abu Bakar.
termasuk sebagian ahli tafsir mengatakan kita menolak seluruhnya Israiliyat karena Kanjeng Nabi pernah menjelaskan kalau benar Israiliyat itu di Islam sudah ada diceritakan, kalau keliru nanti payah. Artinya cukuplah dengan Islam ini cerita tentang kebenaran ataupun sejarah. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan tidak mungkin kita bisa merangkai cerita di dalam Al-Quran kecuali dengan Israiliyat. Cuma butuh filter. Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir, cerita-cerita para nabi karya Ibnu Katsir, sangat sedikit Israiliyatnya. Langsung minaras modern. Sedikit filternya sangat bagus untuk Israiliyat. Tafsir Ibnu Katsir. Bada'i Zuhud karya Ibnu Iyas, ada yang mengatakan Ibnu Iyas, ada yang mengatakan Suyuti, itu sangat banyak, bahkan 90% Israiliyat. Tapi secara umum bagi kita orang umum gak bakalan paham cerita-cerita dalam Al-Quran itu karena potongan-potongan kecil. Kalau tidak disambung dengan Israiliyat. Contoh, baru di dalam Al-Quran urusan Nabi Yusuf. Kalau potong ngaji model cerita aja ya, nggak harus maknanya yang sampai nurut radu maknanya. Contohnya cerita tentang Nabi Yusuf. Di dalam Al-Quran ada kalimat Imratul Aziz, istrinya orang yang terhormat, istrinya seorang pejabat yang cinta kepada karyawannya, kepada candalanya, bernama Nabi Yusuf, yang akhirnya nanti menjadi istrinya. Di dalam Al-Quran tidak jelas, bahkan hadis pun juga tidak begitu jelas. Napa jenenge? Siapa nama Imratul Aziz tersebut? Tapi kita sering mengatakan di dalam doa-doa pernikahan, Allahumma alif bainahum ma'alamta baina Yusuf wa Zulaikha. Zulaikha itu dari mana? Itu masih belum jelas. Ada yang mengatakan Zulaikha, ada yang mengatakan Zalikha, ada yang mengatakan lain. Termasuk Yakub, Profesor Yakub, Imam Istiqlal sebelum Syekh Nazaruddin ini mengatakan bukan Zulaikha. Termasuk Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Siapakah yang disembelih kemudian? Disembelih waktu saat napa jenenge korban Idul Adha, saiki menjadi Idul Adha. Siapakah yang disembelih? Apakah Nabi Ismail bin Hajar atau Ishak bin Sarah? Lebih tua mana antara Nabi Ishak dan Nabi Ismail? Nah, menurut ketika dikusbah dengan nomor tafsir itu sing masyhur, jadi sing disebut Nabi Ishak. Tapi nomor kalangan Islam, mosok Nabi Ishak itu Nabi Israel, artinya bukan Arab. Nah, kita kan Islamnya dari Arab, mestinya Nabi Ismail lah. Padahal itu termasuk kaul yang, nah, tadi bukan sulit memahami tentang cerita-cerita di dalam Al-Quran kalau tidak itu Israiliyat. Nah, Ka'ab bin Akbar adalah seorang tabi'in, asalnya berpotensi dari sahabat, dia seorang tabi'in
napa jenenge? Yang Islamnya ketika zaman Sayyidina Umar. Berarti kan Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar 3,5 tahun atau 4 tahun baru Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nanti 12 tahun. Kabil Akbar. Termasuk juga diceritakan Gus Bahar napa jenenge ketika Sayyidina Umar Fathu Palestina, menundukkan tanah Palestina, kemudian membangun Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina, di Yerusalem. Berarti Masjidil Aqsa itu ono ketika zaman Sayyidina Umar. Tapi subhanallah asra minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Wis ono Masjidil Aqsa padahal belum ada masjid. Waktu itu masih tempat ibadat lain, tempat ibadat wong Yahudi. Dulu sebutannya itu kerajaannya atau masjidnya atau sinagognya atau masjidnya Nabi Sulaiman. Bahasanya Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman dibangun. Padahal waktu itu belum ada Masjidil Aqsa. Itu kan ada usulan, ada batu yang dipakai untuk Isra masjid itu akhirnya di depan, tidak mau. Jadi ini batunya masjidnya dibuat dibuat Sayyidina Umar begini. Sayyidina Umar diusuli Kabil Akbar untuk begini, nggak mau karena ini nanti menjadi berhala, nanti khawatir. Karena itu kemarin di belakang. Jadi batu yang menjadi batu spesialnya Nabi Musa nanti menjadi batu yang menjadi spesial di zaman Nabi Muhammad ketika cerita Isra di Gunaleni dulu. Dari sekilas. Jadi kita tidak mungkin memahami cerita-cerita dalam Al-Quran kalau tidak pakai Israiliyat. Orang yang menolak atau ulama-ulama yang menolak Israiliyat karena sabda Nabi, cukuplah apa yang sudah saya ceritakan, apa yang sudah saya berikan sebagai keterangan bersumber dari saya Nabi, tidak usah tambah-tambah Israiliyat. Ada hadis yang seperti itu. Padahal sulit memahami cerita Al-Quran secara komplit bagi orang umum. Terus mengenai isi pendidikan mau, nanti kita baca dulu hadisnya atau makalahnya. Wal makal atasnya wasalasun, wal makal dan menghentikan atasnya kakabin soho. Wasalasun dan 30 anba'dil hukama, saya sebagian hukama. An-nahu serta beli pakat, ibu kuala ketika sedang pakat. Yang penghentikan salasun tapi perkara telu iku min kanzillahi saking simpenane Allah, misterine Allah, gudane Allah. Al-faqru suwijine kefakiran, wal maradu lan loro sakit, wasabru lan kesabaran. Wal maqal al-arbaun, wal maqal menghentikan al-arbaun akan kaping 40. Ani bin Abbasin cerita saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu muga-muga bareng kita sedang Allah Gusti Allah taala halim radhiyallahu muga-muga bareng kita sedang Allah Gusti Allah anhu Sayyidina Abdullah bin Abbas lan bapake Abbas hina suila ing dalem nalikane den takon Sayyidina Abdullah bin Abbas ing pitakonan ma khairul ayyam ma iku apa to khairul ayyam tapi bagus-bagusnya pira-pira dina bagus-bagusnya pira-pira dina wa malan iku apa to khairul syuhur tapi bagus-bagusnya pira-pira bulan wa malan iku apa to khairul amal tapi bagus-bagusnya pira-pira amal. Apabila menjawab Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menghentikan jawaban khairul ayyam yaumul jum'ah. Khairul ayyam itu bagus-bagusnya pira-pira dina iku yaumul jum'ah dina Jumat. Wa khairu syuhur itu bagus-bagus pira-pira bulan iku syahr Ramadan bulan Ramadan. Wa khairul amal itu bagus-bagus pira-pira amal iku as-shalawatu pira-pira salat al-khamsu kan 5
al-khamsu kalimo liwaktiha kedue waktune sholat, liwaktiha kedue waktune sholat. Jadi tidak hanya sholat, tapi sholat pada waktunya. Dan sebuah kesatuan. Sholatnya apa? Tepat waktu apa? Tapi yang terbaik adalah sholat tepat waktu. Menjadi sebuah kesatuan. Famata mengkotilan, mengkawafat. Sapa Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, Fidhalikal yaumi dalam mengkono-mengkono dino. Fama untuk mengkolewat ala dalika yang atasnya mengkono mata. Apa salah satu ayamin biro dino. Fabalago mongko tumeka apa kabar? Tumeka apa makalah kabar tentang penghentikan wau kalian yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu muga-muga paring kita sallallahu alaihi wasallam yang Sayyidina Ali. Anna bin Abbas sakabna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu iku suila ditakoni sapa Abdullah bin Abbas andani kasih nomor pertanyaan. Pak Jabah menjawab sapa Ibnu Abbas berkata kelawan jawaban berkata. Sayyidina Ali jadi mau sing takon kali Abdullah bin Abbas, anggotanya ngaten terus jawab ngaten. Terus makalah komentar sapa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu kemarin kita sallallahu alaihi wasallam anhu Sayyidina Ali yang menghentikan yang jawaban yang komentar lau suila. Iya bener lau suila lamun ditakoni sapa ulama biro ulama wal hukama ulan biro filosof wal fuqaha ulan biro hakim biro ahli fikih minal masyriq saking tanah wetan ila maghrib maring tanah kulon lajabu mongko yang dipodho jawab sapa ulama wal hukama wal fuqaha bimislima kelawan padane jawaban aja bakal jawab sapa Ibnu Abbas aja bakal jawab di kelawan muslimah sapa Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Abbas illa anni kejaba satamane ingsun iku aku lu jawab sapa ingsun Ali yang jawaban inna khairul amali satamane bagus-bagusnya pira-pira amal iku ma amal ya baru kang mangko sing Allah Gusti Allah taala halim wa rizqi Allah mingkasa ke sira wa khairu syuhuri mulai bagus-bagus wulan iku ma wulan tatubu kang tobat sapa sira fi dalam syuhur fi dalam khairu syuhur ilallah maring Gusti Allah taubatan kelawan taubat nasuhan kan banget bobot nasihate jadi kapok dekok cara kiai-kiai biyen nasuha iku dekok taubatan sing dekok ora balik wa khairul ayyam mulai bagus-bagus kira-kira dina iku ma dina yakhruju kametu atau mati kok dunia juga metu kok dunia berarti mati yakhruju mati sebab fi dalam ma minat dunia saking dunia ilallahi keluar dari dunia ilallahi maring suan Gusti Allah mukminan hale mukmin hale iman billahi kelawan Gusti Allah bonti kali makalah yang ke-38 diceritakan dari Ka'bil Ahbar tameng-tameng benteng-benteng ataupun penjaga-penjaga yang dimiliki oleh seorang mukmin ada 3. Satu, masjid. Yang kedua, zikir kepada Allah. Yang kedua zikir kepada Allah. Yang ketiga, membaca Al-Quran.
masjid menjadi apa jenenge bentengnya wong mukmin sebab nah pas kiamat, pas kiamat dia hanya kiamat itu sing paling aman, sing lepas kita sendiri mas. Yang kedua, termasuk penafsiran orang masuk neraka, orang masuk surga zumaro. Ini surat Zumar. Ilal jannati zumaro, berkelompok. Nah, berkelompok itu tingkat minimalnya kelompoknya adalah kelompok masjid dan musola. Kelompok masjid dan musola. Jadi nanti ada kelompok melok Nabi Sopo. Kita umat Nabi Muhammad. Tapi apakah nanti kita benar-benar bisa masuk kelompok ketika di mahsyar, masuk kelompok Nabi Muhammad? Dulu mesti hanya orang-orang yang spesial. Jadi kelompok terbaik adalah kelompok Nabi Muhammad. Jadi ada pengelompokan berdasarkan Nabi, ada pengelompokan berdasarkan amal, ada pengelompokan berdasarkan tempat. Pengelompokan berdasarkan Nabi nanti di mahsyar itu para Nabi akan ada pengikut-pengikutnya. Para kiai, para wali akan ada pengikutnya. Jadi mau circle mengikut sepeda. Tang toko sepeda kan? Jepit. Terus ada pengelompokan sapa wong sing haji. Tengene ayat tengene hadis-hadis tentang Ka'bah iku ana ini juga bisa sampean cara menceritakan sing apik iki tengene YouTube, saya kita dari YouTube ya. Ora apa dari YouTube. Sing paling apik niku Isyairozi almarhum napa Lamongan. Cara menceritakan wong haji niku mangke ketika wong bingung nanti ada kelompok itu dipimpin Ka'bah asalnya bermain perlu swarga Ka'bah. Diutus kali Gusti Allah, mboten Gusti, kula mboten badhe mlebet teng swarga nak dereng sedaya ingkang sampun haji lan umrah derek kula. Akhirnya, ayo sapa sing pernah haji umrah mara. Nembuline Ka'bah, runtuh terus dipimpin mlebu arah swarga. Nah, ketika arah swarga itu maka tetap melewati masing-masing orang melewati mizan dan lain-lain, siratal mustaqim dan lain-lain. Tapi dipimpin Ka'bah. Jadi ono kepala pelotone. Nah, siapa yang masuk ke gene? Ono nanti ada cerita-cerita wong sing ditolak. Ono walaupun haji melok apa? Ojo, kowe gak melok gak katut kowe. Sebab hajimu mati. Umrah, sebab umrahmu niatmu kurang bobot. Lah iku jarine teknologi ya apa untuk memverifikasi orang itu umroh atau haji beres apa orang. Itu semua yang tersimpan dalam memori Hajar Aswad. Itu Hajar Aswad itu ternyata di dalamnya ada menyimpan NVMe memori. Chip, ada chipnya. Tekan penuh barang kecil. Ada chip. Jadi orang pulau kaji. Gambarmu burung murah kita. Detektornya menolak. Detektornya menolak. Gambarmu burung. Jadi chipnya itu Hajar Aswad. Sebab pasti orang haji atau orang itu pasti tawaf muteri Ka'bah mesti lewati Hajar Aswad. Oke, masuk akal? Oke. Nah, itu yang paling cerita produk biologi dari masuk akal itu Isyairozi. Jadi ngomong kelompok besar Nabi Muhammad. Bahasa Al-Quran diistilahno Zumaro. Kelompok-kelompok, berkelompok. Kelompok Nabi Muhammad, maka ada kelompok-kelompok kecil.
Ka'bah berdasarkan tempat, masjid berdasarkan tempat, wali seorang tokoh tertentu, umpama Syabdul Qadir, umpama tertentu. Jadi meskipun ini kadang ada circle-nya, ada. Jadi ono wong sing masuk dua kelompok yang lebih kuat. Semakin banyak circle-circle-nya, semakin kuat. Semakin banyak saksi, semakin banyak titel. Titel. Saksi yang meringankan. Cuma dia ono kelompok sing satu sisi kelompok Nabi Muhammad, tapi satu sisi ono kelompok duit. Iki diturnel. Jadi memang umat Muhammad tapi rada metu sithik. Umat duit. Jadi apa? Kualitas orang-orang nanti di kiamat akan ada. Nah, di kiamat nanti siapa yang akan bisa dipanggil menjadi umat Muhammad? Itu ono kata kuncinya. Kata kuncinya adalah al-ghurratul baydha. Ghurrah, wudu. Wajah yang kena wudu, semua anggota badan yang kena wudu itu cara kasarannya ketika dalam masa pencarian di mahsyar tersebut, wong kan bingung kabeh, wong orang ngurusi sampai ora sempat dulu artis-artis yang wudu kabeh. Sampai ana wong sing keren karo keringete dhewe sampai sak guru. Wis banget bingungnya di hari kiamat tersebut, tapi ada klip cara mercu itu tanda bahwa itu umat Muhammad nanti kayak orang mercu. Begitu ya, kayak pesawat mau turun, dia akan dipandu oleh lampu. Nah, lampu-lampu itu adalah al-ghurra al-baydha. Jadi efek dari wudu, seberapa kuat efek dari wudu, itulah yang akan menjadi tanda bahwa itu Muhammad. Ketika kecer-kecer nanti akan ada petugas yang mencari. Jadi bukan ciri fisik baru tapi ciri spiritual, yaitu ghurrah atau putih-putih atau cahaya bekas, cahaya yang muncul karena biasa berwudu. Jadi yang utama pakai timbangan itu sholat, timbangan amal itu sholat, tapi yang dipakai menjadi ciri-cirinya adalah wudu. Wudu dan sholat satu kesal. Wa dzikrullah hisnun. Zikir maring Gusti Allah itu hisnun. Buku kitab Silahul Mu'min pernah dengar? Masih rada tua-tua pernah dengar Silahul Mu'min sing jangka orang saiki ora ngerti. Luwih tua mulai ora Silahul Mu'min. Sing nenggone Majmu' Latif, Majmu' Syarif, terus mau apa itu? Kang Nur siapa? Mujarobat ayat 5, ayat itu, ayat 15, ayat 11. Wong biyen-biyen orang pernah tinggal itu esuk. Rangkaian dari ayat-ayat Quran. Kulo riyen pernah ngamalan niku sing ayat itu. Orang kali tahu kalau berlangsung tadi, pokoknya mengenai pejabat, mengenai Majmu' Latif, Majmu' Syarif, biyen bapak-bapak kita mbak kita gak pernah meninggalkan itu pagi dan sore. Krono rangkaian ayat-ayat itu rada angin, akhirnya saat ini pulau pokoknya nganggo sing versi akhir terakhir, yaitu surat itu. Surat itu ayat kursi, al-nasyurah, al-nazanah, dulu falak nas. Ana kul hasbiyallahu wa ni'mal wakil bro. Dungo kasah niku. Nur dua, ana dungo akasa, ana dua agung. Biar dua apa? Saiki wis beda jalan. Yang dibutuhkan berbeda. Kenapa kok ngoten ya? Sebab hambatannya sih berbeda. Termasuk zikir Allah.
Zikir Allah niku di dalam kelompok umum bahasanya Al-Quran itu pakai bahasa wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawab. Baqiyatus sholihat istilah Al-Quran, baqiyatus sholihat. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Jadi zikir ada suara Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, ada zikir baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat dibagi menjadi dua, maksurat dan maksurat bil hadis atau maksurat indal ulama. Maksurat bil hadis atau yang diwariskan oleh Nabi lewat hadis-hadisnya itu napa jenenge sing kadang-kadang diwaca sedurunge tahlil niku. Dadi tahlil sedurunge maca subhanallah wa subhanallah napa? Kalimatan ini khafifatan ala lisan sakhilatan mizan habibatan ila rahman atau wali itu hadisnya. Subhanallah wa hamdu subhanallahil azim. Ana subhanallah alhamdulillah sadaqatun wa Allah wa la ilaha sadaqatun dan seterusnya hadis-hadis yang semacam itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya. Nah, itu secara umum. Nah, perintah berdiri Al-Quran secara umum semua doa itu masuk dalam perintah Allah. Fasabbih menurut Quran. Fasabbih bihamdi rabbika. Membacalah tasbih kalian terhadap Tuhan kalian bihamdi rabbika dengan memuji. Jadi alhamdulillah termasuk tasbih. Dari zikir itu sing baqiyatus sholihat masuk kelompok al-baqiyatus sholihat. Iku maksurat begini Quran hadis, maksurat indal ulama. Maksurat Quran hadis niku ya bangsane subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya, istighfar dengan segala macamnya. Cuman ada yang spesial nanti, ada sholawat dengan segala macamnya. Jadi prinsipnya subhanallah, alhamdulillah, subhanallah dan seterusnya itu maksudnya bahagiatus sholihat lewat maksuratul hadis. Nah, doa-doanya tadi sing paling aman ngene sithik apa efek samping sithik. Cuman yo kaya obat iki resep dokter, kaya alun-alun. Nah niki kaya bodre. Pasaran cepet tapi efek samping. Lah nek niki obat dokter generik. Generik lebih bahasanya generik. Nah, istighfar saya itu istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa dan seterusnya. Variasinya ono istighfar Nabi Yunus, istighfar Nabi siapa lagi banyak sekali. Nabi Ibrahim. Sholawat yang diajarkan Nabi setidaknya menurut Abdul Sholawat ada 8 sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat, sebutannya sholawat Jibril. Sebab prosesnya ini akhirnya disebut sholawat Jibril. Ada Allahumma sholli ala Muhammad, ono Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ono terus ono sing terusane ummi, sholawat ummi dan seterusnya. Itu setidaknya cuma sekitar 8 tok. Tapi tidak membatasi loh ya. Abdul Sholawat itu mengatakan yang maksurat jiwarahno kanjeng Nabi langsung itu paling tidak lebih dari berapa? Bahasanya ngoten. Orang kok hanya 8 tidak. Nah, sedangkan ini maksurat waki ono runtuh apa? Rotib tahlil. Rotib itu apa? Formula racian urut-urutan tahlil. Itu pun tahlil zaman biyen karo zaman ini berubah. Beda. Resep ayo, racian. Jadi formula atau resep sing campuran antara obat A, obat B, obat C,
cara kasarnya amfetaminnya dua iki, ngambilnya dua iki, yang Terus, iki. ya. Dosisnya berdasarkan ukuran tertentu. Ini ada rotib haddad, rotib tahlil, tapi tahlil zaman biyen kasih iki dan seterusnya. Jadi ono rajaan-rajaan, ono hizib, ono rotib, ono istighosah, ono apa? Niku prinsipnya semuanya adalah rajaan-rajaan bagiatus sholehat dicampur karo surat-surat Al-Quran. Karena apa? Setiap huruf ada energinya. Setiap huruf dan angka ada coding. Biar orang percaya. Tapi saiki coding internet, huruf I gede karo I cilik beda. Mbok tulis I gede orang bakal tutup pengalaman. .id mbok tulis gede utawa cilik beda. Mbok tekane ya. Nah coding tertentu itu ngilmu-ngilmune berdasarkan hitungan abjadul hawa atau yakun lamadon dan dodol ulama. Ya. Tapi hitungannya piye? Mbah nak ora aline ya ora paham. Raja kok terima apa jenenge bismillah ditulis muter bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kemudian dilihat-lihat ditatap-tatapno duwe angka 114 115 ngono kok ya ono pahit. Aku lagi nyimpen. Bener paham. Rasa diyakini. Ono tolsam, ono wifik iku apa jenenge? Iki wong wifik tolsam niku ya sing berupa angka-angka tertentu lah. Itu tolsam. Ada berupa daur. Ono nulis apa di puter-puter ayat kursi ditulis dan lain. Ono angka-angka tertentu ya termasuk apa? Masyhur nonggone pelindung rumah Raja Nunes Kitmir Nggih. Sabul Kafi Nunes dan seterusnya. Ono jeneng wong 5, ono sing anakan 7, ono sing ngatakan piro iku terus kemudian kae Kitmir. Jadi anjing, nama anjing bisa digawe raja. Mosok namane wong ora iso raja. Nama anjing wae payu kok. Jadi eling to sampeyan apa sejarah-sejarah masa lalu. Jadi dibaca ataupun ditulis tetap padha ana ae. Kita yakin lah itu, sing ora yakin ya terserah. Yang kedua, zikir-zikir itu semacam fisnot itu semacam tabungan. Jika pas butuh bisa digunakan. Nah, sing susah niku wong sing elek, wong sing kurang apik niku kenal Gusti Allah ketika kepepet. Ora patek mandi, iso mandi tapi ora patek mandi. Sing mandi niku pas lega sering wiridan. Kayak ngeten iki kita harian wiridan bab salat subhanallah ping 30, alhamdulillah 33, terus Allah Akbar ping 30, la ilaha illallah sepisan atau 10 kali, 11 atau 100 kali. Atau zikir thariqah tertentu istighfar, selawat, la ilaha illallah 1. Ana apa jenenge? Istighfar, selawe, hulu falak nas Fatihah, kemudian Allah 5000. Ana apa jenenge? Istighfar, sholawat, terus kemudian nafi isbat, la ilaha illallah ping 105 setiap habis sholat. Sadiliyah, Naksabandiyah, Qadiriyah. Ketika kita mengenal Allah begini hadis ini kok begini
Siapa nih kamu? Ketika kita kenal Allah di saat lega, maka di saat sempit kita akan dikenali Allah. Nah, kita biasa wiridan, gonak kepepet wiridan itu akan terpakai seperti tabungan. Umpama ana sebuah rezeki iki tanah kita, berarti rezeki kita kan? Tapi apa kita gunakan tidak hasil, tapi kita dol. Orang payu. Lalu apa didol ana wis nawar, lalu sing nawar bojone lara ora sido. Wis itu jarine gak cocok, wis iki wong pirang-pirang. Dan seterusnya. Berarti kan sudah menjadi rezeki tingkat pertama, tapi tidak bisa dipuluk, tidak bisa digunakan. Nah, sebab syaratnya apa? Kurang syarat. Nah, kurang syarat tersebut kadang-kadang diperintah kiai utawa dukun, kowe ndokokno iki kuwi manake kok galunge ana gini utawa kowe maca iki ping 7, ping 10, ping 40 dan seterusnya. Makin lebih gampang payola itu syarat sebuah rezeki itu ketika kurang, nanti zikir Gusti Allah itu ada faedahnya. Nah, yang tadi metafisika, bahasa tegene metafisika. Nah, sampeyan pengen ngerti metafisika, boleh buku karangane, tapi bukunya jadi ambil boleh. Yahya Sumatera. Dia ahli tarekat, tapi juga ahli matematika dan fisika. Harun Yahya. Meskipun dia sing ketok terkenal itu karangan-karangan, tapi ada karangan sing tentang tarekat. Bukan Harun Yahya, Nadirun Yahya. Maaf. Harun Yahya kan ilmuwan saiki sing menceritakan tentang Harun Yahya. Ada bukunya Harun Yahya banyak. Tapi itu Kadirun Yahya. Terus kita Imam Ghazali Al-Awfar juga ada. Al-Awfar. Termasuk kitab-kitab yang tadi yang paling terkenal itu tetap Syamsul Ma'arif dan kitab Sulaiman. Sampai bahasanya iku kitab sing mambu kemusyrikan. Mambu sebab orang tanda kutip dukun. Akeh wong belajar niku dungkien. Ora ana gurune biyen kok. Wong gurune yo namung guru maca kitab tok, tapi kan tidak ngeracik. Kita mau ngaji kitab tok maknani, tapi orang pernah dilatih ngeracik. Ora dipraktekno kabeh. Umpama ana keterangan kowe nek kepengin ngene, kowe nulis ngene dimulai dengan puasa 3 hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian habis itu kan tidak dilakukan, maknanya itu nanti baru setelah ini kemudian kowe madhep mulan terus nulis. Nah, itu baru guru tenanan. Nah, kita kan mau ngaji. Samsul Ma'arif, Samsul Al-Awfar mau ngaji tok. Tidak pernah praktis, tidak pernah kita ngaji sama praktisi. Itu teori karo praktek. Wa qiraatul Quran bisun. Nah, ini tetap Quran itu menjadi satu tersendiri, menjadi doa sing. Wes lewat dulu. Itu caci-caci era pertama. Makalah ke-39. Ada 3 misteri dari Allah. Benar. Ada 3 misteri dari Allah. Pertama, al-faqru wal maradu, dan yang ketiga sabr. Monggo. Kaji Mas. Geser. Al-faqru wal maradu was sabr. Ini 3 misteri Allah, bahwa hal-hal tersebut bertolak belakang dengan nafsu kita. Tapi kadang-kadang itu menjadi cerminan kasih sayang Allah kepada kita. Al-Faqru, contoh
kalimat-kalimat atau pendidikan-pendidikan aku nabi niku paling seneng karo wong fakir. Sok nang swarga ngene. Orang ini ya, nah niki yatim. Nah Kanjeng Nabi sing urusan fakir kan gini. Aku nanti dianu begini. Tengene ayat Quran ditahbiskan innallaha ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah itulah yang kaya, kita fakir. Meskipun kita punya apapun, tapi kita harus fakir kepada Allah. Nah, fakir ini bisa diartikan fakir terhadap material tertentu, atau fakir secara rasa bahwa kita seorang hamba fakir kepada Allah. Marad, sakit. Sakit itu juga misteri. Tengene manakib Syabdul Qadir, kalau kalimat marad apa? Iya. Jadi biasa wiridan manakib, macam manakib pisang, apa tuh manakib? Sampai tadi itu burine innal baliyata lam taqtil mu'minan itu ligahu wa inna ma atatu tahtabirah. Innal baliyah, sesungguhnya cobaan-cobaan yang datang dari Allah lam taqtil mu'minan, tidak akan datang kepada kita sebagai orang mukmin yang akan mencelakakan dan menghancurkan kita. Tidak, tapi akan menjadikan kita naik tingkat. Ini tahtabirah, naik tingkat, ujian supaya kita naik tingkat bisa kelas. Terus burine Allah akan menguji kita dengan bil amrodi kafaratan wa tahuran liyasluku limujalasatihi sya'ru bidzalika awalam ya. Ratu angan-angan toh biasa meneman macam manakib. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kok ada penghalang. Jadi umpama sowan Gusti Allah sing paling iku nak duwe dosa tidak lebih dari 50 kg. Dosa kita kok lebih dari 50 kg? Ngomong 60, berarti kelebihan beban 10 kg. 10 kg ini akan diganti Allah dengan sakit tertentu agar menjadi 50 supaya kita bisa sowan ataupun doa kita didengar oleh kafaratan wa tahur. Kafarah sebagai penebus, wa tahur sebagai pembersih. Liyasluhu, agar kita patut, limujalasatihi, agar kita bisa bersama duduk di majelis, satu majelis dengan Allah. Sya'ru bidzalika wa lam yash'uru, dia merasa ataupun tidak merasa, sadar ataupun tidak sadar. Marad. Sabar. Kalimat sabar bisa dihubungkan dengan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Quran tapi ayatnya kira mbok ora hafal, pokoke iso maca. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan memenuhi secara penuh, menggantinya dengan pahala yang penuh, dengan balasan yang penuh. Ajrahum bighairi hisab, yang tidak bisa dihitung, tidak ternilai, tidak bisa dihitung berdasarkan 1 ditambah 1 bahwa kebaikan satu akan dibalas dengan 1. Tidak selalu itu. Yang bagian sabar. Nah, sabar ayat ini namanya yuwaffas sabirun ini biasanya sering dihubungkan dengan urusannya dengan puasa. Orang puasa yang puasanya sampai tingkat tertentu itu pahalanya tak terhingga. Atau bahasanya puasa itu Janaka itu ahli puasa, makanya Janaka itu paling jadul, paling cerita wayang paling banyak wahyunya. Nawar Kudur paling cara judul atau tok. Bima suci, Dewa Ruci, terus dua konten, loro tok kan. Tapi nak Janaka paling muntah dewa cuma kali poso. Tapi nak Janaka ono Astabrata, Makutaromo, Wahyu, ya kan? Antakusumo, Wahyu, itu ceritanya ahli puasa, ahli tirakat. Tirakat ini adalah kesabaran dijaga. Pahala tertinggi atau bobot tertinggi itu dijaga atau kesabaran.
Terakhir, makalah ke-40. Abdullah bin Abbas pernah ditanyai, hari terbaik dari apakah? Bulan terbaik bulan apakah? Dan amal terbaik amal apakah? Abdullah bin Abbas menjawab, hari terbaik adalah hari Jumat. Lewat. Bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Amal yang terbaik adalah sholat pada waktunya, sholat 5 waktu pada waktu. Kemudian beliau meninggal, kabar itu sampai kepada Sayyidina Ali diperbandingkan kepada seksual itu. Sayyidina Abbas kalau semua person yang jawabannya ngeten. Terus dikomentari kalau Sayyidina Ali, iya bener itu jawaban setan. Ya. Tapi nak cara aku itu, nak cara aku bukan pada fisiknya, tapi pada nilai value-nya. Kalau menurut saya, hari terbaik adalah hari di mana itu jawaban standar. Tapi jawaban yang spesial adalah menurut saya begini-begini, yaitu hari terbaik adalah ini diwalik. Jawabnya diwalik. Hari terbaik, bulan terbaik, amal terbaik. Dijawab amal terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah meskipun ada keterangan lain, meskipun sedikit. Pokoknya ditambah Gusti Allah itu spesial, meskipun sedikit. Tapi di kalimat lain, khairul amal adwamuha. Meskipun sedikit, amal terbaik adalah yang istiqomah, yang kontinu, meskipun sedikit. Daripada umpama apa jenenge kita sakulan mengaji telung khataman karena diundang wong utawa ora diundang wong terus dhewe telung khataman. Dino iki sak khataman, sesuk sak khataman, sesuk enek sak khataman, berarti telung khataman bari kurang terus jelas. Iku luwe HP. Napa jenenge? Minggu ini sak khataman, minggu kedua sak khataman, minggu ketiga sak khataman, minggu keempat sak khataman, 4 khataman. Jadi memandang kebaikan amal itu bisa dilihat dari satu, adwamnya, istiqomahnya, adwamuha. Yang kedua, jenis amalnya. Sholat terbaik, baca Quran di bawahnya lagi ada zikir, di bawahnya lagi ada mikir-mikir apa? Angan-angan muhasabah dan seterusnya. Tapi ada perbedaan pendapat ya. Tapi secara standar amal terbaik itu berdasarkan itu sholat. Ataupun semana nunggu rukun Islam itu loh. Sholat, poso, zakat, haji. Itu terbaik. Di bawahnya sing sunat. Pertama fardu, sing kedua sunat. Yang ketiga sing mubah. Itu kalau dari sisi menurut pandangan syariat. Terus berdasarkan bentuk jenis, yang terbaik adalah sholat, yang kedua adalah membaca Al-Quran, yang ketiga adalah zikir secara umum, yang keempat adalah muhasabah ataupun angan-angan ini apa namanya? Kitab tasawuf biasanya. Apa? Nah, introspeksi. Bahasa kitabnya apa? Introspeksi. Jadi muhasabah atau ta'ammal. Tafakur. Tapi ojo sampai angan. Gatilah. Ta'ammal. Tafakur. Terus kemudian muamalah yang lain, muamalah sosial dan lain paling bawah. Tapi tadi berdasarkan syariat, berdasarkan fikihnya. Yang kedua, pertama kontinuitas, yang kedua berdasarkan fikihnya, yang ketiga berdasarkan tingkat kesulitannya bagi orang-orang tertentu. Kalau ini individual differences, perbedaan masing-masing individu. Masuknya di dalil apa? Ketika dikaji Nabi dengan Siti Khadijah,
Pahala tergantung dari tingkat kesulitan. Ada 2 hadis tidaknya yang saya ingat. Ajruki ikut beritamu. Pahalamu tergantung tingkat kesulitanmu. Podo-podo melakoni sholat. Kita harus apal sholat. Kalau cilik sing ngiling-ngiling wacane itu bisa jadi pahalanya lebih banyak cilik-cilik tingkat kesulitannya. Yang kedua, hadis tentang membaca Quran ya tak. Al-mahir fil Quran sapa sing pinter maca Quran ganjarane iki. Sing mahir baca Quran ganjarane iki. Tapi sing kesulitan ya tak waib kol. Wah, itu ganjarane double. Atau di hadis lain, wong sing maca Quran ala dzul qalbi ganjarane ngene wae. Tapi wong sing hafal Quran tapi mripate 5. karo ngerti maca Quran hafalan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, tapi kalau mripate ngerti itu pahalanya lebih banyak karena otaknya, hatinya dapat pahala, lisannya dapat pahala, matanya dapat pahala. Semakin banyak anggota badan yang ikut terjun di situ akan semakin banyak pahala. Bulan terbaik adalah bulan yang dimana kita bisa taubat, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum dan seterusnya. Taubatan nasuha bahasane guru biyen kapok dekok. Jadi ana kapok lombok, kapok apa nasi? Ana telu mesti deh. Kapok lombok, kapok apa terus kapok dekok. Lah sing spesialis kapok dekok. Sing kapok lombok iku pedes ilang ya. Nah, boleh bener. Kapok lombok. Terus kapok. Nah, gawe kalimat to ndak? Ana kapok iku ana telu. Kapok lombok, terus sing kedua kapok apa? Golekno sing tengah-tengah, sing ketiga kapok teko. Lah golek iki. Apa? Ya sing tengah-tengah iki apa? Kapok encet ya padha kapok teko wae. Kapok lombok sedhiru berubah, kapok tengah-tengah rada suwe berubah, nah kapok tekok ora berubah kecuali dideglok. Kapok tekok. Yang ketiga, hari terbaik adalah hari di mana kita meninggalkan dunia dengan miftahul jannah, dengan ingat Allah. Artinya penilaian terakhir itu tergantung. Nah, akhir itu karena qaulu akhir kalami man kana khairu kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang bakal bisa dari Gusti Allah, nah orang biasa zikir mari. Itu. Cuman tauhid Allah itu hambatannya. Tegene Al-Qur'an ono kalimat ana, aku. Ini ketika dihubungkan dengan Allah itu ananiyah, keakuan itu yang berhak hanya Allah. Nah sampai kita kok muniku, itu kok hakikat, itu haram. Gelasku, gelas milikku, apa gelas yang manfaat gelasnya diberikan kepada aku saat ini. Oke, nak muni ku ananian. Begini anak-anak yang muni Quran itu, contohnya anak sing ngendikane Gusti Allah kepada Nabi Musa. Inni anallah la ilaha illa. Niku bahwa kata anak sing layak secara hakiki mengatakan aku hanya Allah, lainnya itu meminjam, isti'an, meminjam. Sing mesti akan mengenai Allah, kita hanya dipinjami manfaatnya, bahkan tubuh kita pun. Makanya nak wong sing senengane ngaku, itu berarti gosok keakuane Gusti Allah. Oke? Terus mau masalah kesabaran, kalau tadi eleng, kalau hadis sahabat as-sabru inda sadmatil ula. Inda sadmatil ula. Kesabaran itu bisa dilihat kualitasnya ketika hentakan pertama. Tuk, atau pas krungu kabar
Allahu Rabbi. Lalu meninggal. Ledelah. Nah, itu pas dengan pertama kali Responnya. itu respon pertama kali, respon spontannya itu seperti apa? Ketika sampai kesandung, respon pertama apa? Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Itu bisa dilihat kebiasaan masing-masing orang, bisa dilihat dari intelektual. Alhamdulillah. Tapi itu tergantung kebiasaan. Gapur langsung Wallahu a'lam bishawab. Lagi waras ini.